warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi What's up, wabarakatuh. brother? What's up? Baiklah, brother-brother sekalian, hari ini Bang Zi mendapat kesempatan yang sangat membanggakan sekali karena kita berhasil bergabung bersama Mas Denny dan mengajak untuk kolaborasi ya di YouTube Bang Zi. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk channelnya Asgar Blade atau Ustadz Asgar Blade yang lebih dikenal di YouTube ya, karena kita lagi di rumah beliau dan kita juga langsung diajak oleh Mas Denny. Oke, Mas Denny, di sini sebenarnya kita kan beda dari perguruan Mas ya, tapi tetap persaudaraan harus tetap dijaga Mas ya. Mohon maaf Bukan sebelumnya. berarti beda tapi kita bermusuhan ya. Bener, itu benar sekali. Jadi di sini Bang sih sebenarnya mau nanya-nanya ringan sih kepada Mas Denny. Mungkin yang sebagian orang belum tahu nih dari teman-teman Bang Zi ataupun dari teman-teman dari perguruan lain. Karena sepengetahuan saya Mas Denny banyak sekali pengagum rahasia dari Mas Denny ini. Walaupun Mas Denny dari PSHT, saya dari Tapak Suci. Tapi kalau ditanya pas lagi latihan sama adik-adik, kenal nggak sama Mas Denny? Pasti kenal. Oh, yang juara atlet SEA Games itu ya gitu. Pasti selalu bilang gitu. Dan yang mereka tanyakan itu, kenapa sih nggak ikut di Tapak Suci waktu kecilnya? Jadi pertanyaan pertama nih Mas ya, kita tanya-tanyaan sih. Boleh. Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya, kenapa memilih PSHT? Kenapa memilih PSHT? Oke, jadi karena saya dulu pertama kali latihan itu tahun 2002. 2002 Mas. 2002 di SMP Negeri 52 Palembang ya. Di SMP Negeri 52 Palembang. Di Talang Kelapa. Oh, Talang Kelapa. Itu kebetulan ada bela diri pencak silat. Bela diri pencak silat dan organisasinya perguruannya itu PSHT kebetulan ya. Karena saya dulu awam tentang masalah perguruan, taunya pencak silat dulu ya. Nah, memang saya dari dulu tertarik dengan yang berbau bela diri. Kebetulan ada di eskul di sekolah saya dan di sana saya ikut. Mas, Karena waktu memang itu di SMP itu Mas? Di SMP itu. Oh, SMP itu. Di SMP itu ada eskul tersebut dan saya ikut ya. Kalau dulu cuma tanya pencak silat, ternyata pencak silat itu banyak beraneka ragam perguruan, organisasi banyak sekali. Dan itu mungkin awalnya karena memang ada di sekolah saya dulu dan saya belum tahu apa itu PSHT. Lama-kelamaan saya sudah mengenal, ternyata asik juga ikut dalam perguruan ini, organisasi ini. Oke. Oh, itu jadi badan-badan sekalian, itu pengalaman Mas Denny pertama kali masuk PSHT pada tahun berapa tadi Mas? 2002 pada waktu SMP. Sekolah, SMP Mas ya, ekskul. SMP 52. Sejarahnya memang karena kita ada ekskul. Ada ekskul. Jadi pertama itu dari ekskul Mas ya. Dari ekskul. Kemudian berkembang akhirnya bisa sampai. Kalau ekskulnya perguruan lain mungkin saya bisa jadi masuk perguruan lain karena saya dulu tidak mengerti masalah perguruan, taunya pencak silat. Benar. Tapi lama kelamaan kita mendalami masalah perguruan yang kita ikutin. Nah, itu badar-badar. Jadi sejarah singkat Mas Denny kenapa bisa masuk ke PSHT ya, karena di sekolahannya pada saat itu ada eskul bela diri PSHT dan Mas Denny masuk ke sana. Oke, yang kedua nih Mas, pertanyaan juga mungkin nih dari Mas Denny, pelatih yang paling berkesan dari pelatih PSHT. Kalau pelatih sebenarnya semuanya berkesan. Cuman yang lama membawa saya itu Mas Sudarmaji. Mas Sudarmaji. Masih di Palembang. Alhamdulillah masih di Palembang dan sekarang masih melatih. Akrab sama saya. Jadi sering ketemu juga lah. Masih kelatih Mas ya? Semuanya berkesan. Semua berkesan. Cuma karena dia sering bawa saya. Mas Sudarmaji itu dari SMP pertama kali melatih Mas Denny dari awal ya. Sampai saya udah dewasa pun dia masih ngikutin saya. Oke, semuanya berkesan baru-baru sekalian. Tapi kalau misalnya nih, kalau biasanya ini kan yang di Platnas sih Mas ya. Di Platnas itu biasanya pelatihnya tuh ada dari luar juga, dari perguruan lain. Kira-kira ada nggak pelatih yang berkesan? Maksudnya bukan membeda-bedakan nih, maksudnya yang berkesan di Mas Denny atau latihannya pernah marahin Mas Denny atau gimana gitu? Dari perguruan ada nggak Mas? Kalau saya sih masalah pelatih mau dimarah mau enggak, saya tetap jalani programnya ya. Ikutin. Saya tidak pernah membenci pelatih, tidak. Malah saya bangga sama semua pelatih ya. Iya Mas. Dan kalau masalah pelatih ya di luar perguruan, yang saya senang itu Bang Abbas. Abbas Akbar. Nah, Mas Akbar ya. Pak Mansur itu ya karena pertama sekali membawa saya fighter ya. Terus juga kalau yang di luar itu Mas Roni. Senang Mas Roni. Roni Saifullah. Karena tegas saya lihat, tekniknya juga keren-keren Mas Roni. Oke, itu badar-badar kenapa Mas Denny bisa seperti ini, karena memang
pelatihan-pelatihan yang disediakan itu dari pelatih-pelatihnya diemban semua, nggak ada eluhan. Mungkin di dalam hati saja Mas ya. Tetap dijalani dan sampai bisa menjadi dan ikhlas kok menjalankan. Ikhlas Mas ya. Walaupun aduh capek, kesel, cuman kita tetap ikhlas menjalannya. Iya benar-benar. Nah buat badan-badan sekalian yang lagi sekarang yang ingin jadi atlet, mungkin bisa jadi percontohan ya. Jadi kita nggak terlalu fanatik sama perguruan kita masing-masing. Bisa jadi dari perguruan lain itu bisa menjadi motivasi bagi kita. Dan masuk Mas Denny juga seperti jadi itu ya. Jadi begini Mas, selagi itu bentuknya ilmu, ambil. Walaupun dari orang luar, benar. Kalau ilmunya bagus kita ambil, kalau yang jeleknya ya sudah cukup jadikan pengalaman saja. Kita ambil yang bagus saja. Positif diambil, negatif kita buang. Jangan kita terlalu fanatik. Dia perguruan lain, saya gengsi, itu nggak boleh. Kita tidak akan berkembang seperti itu. Benar. Dan kebanyakan kayak gitu sih Mas di Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Kenapa Mas Denny kan masih usia lagi mas-masnya nih kalau dibilang di dunia atlet, kenapa berhenti dari dunia keatletan? Sebenarnya kalau mau dibilang berhenti itu berat ya. Jiwa saya itu masih memang pengen bertarung ya. Bahkan seperti kata orang, kenapa nggak ikut MMA? Pengen sekali benar saya. Saya tuh pengen nyobain di Muay Thai, di Yongmodo, cuman nggak keburu ya. Terakhir tuh waktu saya mau berangkat ke Vietnam, itu saya tuh aturan ikut tanding di Yongmodo juga. Cuman karena kebentur jadi nggak jadi. Jadi nggak jadi. Nah, kenapa sih saya berhenti menjadi atlet? Ya karena memang cedera ya. Cederanya itu ACL putus ligamen. Nah, jadi boleh kalau penasaran apa itu ACL ya, cari aja di Google, saya susah menjelaskannya. Bener. ACL itu memang kebanyakan atlet frustasi gara-gara cedera ACL. Karena itu berulang Mas, yang bisa berulang. ACL itu putus. Jadi putus itu kalau di kaki itu di belakang lutut kayak apa ya? Kalau dia putus, elastisnya itu nggak bisa elastis. Jadi pada saat dia kambuh, susah balik. Gitu kan. Jadi ligamen beda dengan tulang. Kalau tulang patah, dia bisa tumbuh dengan sendirinya. Ya tanpa operasi pun dia tumbuh lagi. Bisa sembuh. Tapi kalau ligamen, ya dia kalau tidak mau operasi ya seperti ini aja, dia nggak akan sembuh total. Nah saya dulu pernah operasi. Udah berapa kali Mas? Sekali operasi. 1 kali. Dan penyembuhannya itu lama sekali ya. Mungkin setelah operasi itu kaki kita lurus terus. Dalam berapa bulan baru dapat sedikit bisa nekuk. Prosesnya itu Mas ya? Prosesnya lama dan itu sakit sekali. Nah, pada saat itu saya belum sembuh, udah mulai latihan. Memang saya dulu bandel ya. Maksakan diri gitu. Maksakan itu nggak baik juga ya, nggak baik juga. Dokter menyarankan istirahat 6 bulan baru olahraga total. Nah, tapi saya 3 bulan malah udah diajak Bang Abbas tryout. Itu makanya waktu itu sparring sama Hanipan waktu itu pernah. Hanipan YK itu Mas ya. Nah, itu setelah itu saya mengikuti latihan terus dan sembuhnya tidak bagus. Bahkan yang satunya juga ikut putus ini, yang kiri. Mungkin kalau teman-teman melihat saya itu Mas Denny bisa nendang dan itu sangat hati-hati sekali saya menendang ya. Tetapi saya sudah tidak bisa mainkan dengan lincah lagi tendangan-tendangan. Bahkan kalau mungkin saya dapat kaki ini kebanting bisa saya. Kalau saya ketemu kalau saya nggak apa-apa sih kalau latihan dibanting-banting itu nggak masalah. Cuman sekarang ini udah putus banget. Kalau kemarin lagi sobek tuh kalau dia lagi kambuh itu nggak bisa sakitnya tuh bisa berbulan-bulan. Nah, sekarang ini kalau sudah dia kambuh bisa balik lagi, udah loss. Jadi kalau misal kambuh balik lagi? Tapi masih sakit Mas ya? Sakitnya pada saat di kambuh aja, tapi sudah balik lagi nggak lagi. Paling cuma berapa hari dia. Udah panah. Nah, jadi badar-badar itu alasan kenapa Mas Denny stop di dunia atlet. Jadi memang cukup parah sih kalau cedera ligamennya badar-badar sekalian. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir badar-badar sekalian, dan untuk vlog-vlog selanjutnya nanti Bang Zi akan kolaborasi lagi dengan Mas Denny atau dengan Ustadz Asgar Blade dan juga dengan YouTuber-YouTuber lain, karena kita masih baru di dunia persilatan dan saya juga masih belajar sama Mas Denny, karena di Palembang khususnya itu yang masih ratingnya tinggi ataupun pengalamannya banyak dalam per-YouTubean dan juga dunia persilatan bela diri khususnya itu Mas Denny, dan juga yang bagian-bagian yang kayak Ustadz Asgar Blade. Jadi badar-badar sekalian, itulah tadi pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa nanti untuk kita buatkan vlog selanjutnya. Mau collab apa ya? Iya, collab apa nanti silakan komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga di channel Bang Zi dan juga channel Denny WW. Oke, makasih Mas Denny. Mohon maaf atas kalau ada salah ngomong nih ya. Karena saya Bang Zi. Ya, amin. Kalau ada salah kata tadi
pengucapan saya mengorek-ngorek masa lalu Mas Dani tentang pertama kali sejarah. Itu sebenarnya ada sebagian juga ada pertanyaan saya sih Mas Dani. Karena saya juga bukan maksudnya tuh idola juga sih, idola saya. Kenapa Mas Dani salah satu pencak silat kita di Sumatera Selatan ini jarang yang bisa sampai go internasional. Ada sih, tapi 1-2 itu sangat sulit sekali. Kenapa? Boleh nanti dibahas di next konten. Atau masalah apa yang terjadi, mungkin Mas Dani pernah mengalaminya, nanti kita bicarakan di next konten. Oke, terima kasih atas waktunya brother-brother sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.